warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di podcast kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama teman saya. Nah, di dalam podcast ini saya mengambil tema yaitu perpanjangan masa karantina COVID-19. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu teman saya. Perkenalkan, nama saya Alfi Sinarina. Saya di sini sebagai warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, teman saya ini kebetulan kemarin itu habis melakukan perjalanan luar negeri ke Singapura ya, Mbak ya. Nah, sebelumnya, ini sebelum kita ke topik yang intinya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Mbak, COVID selama 2 tahun ini ya. Iya. Nah, 2 tahun ini tuh berpengaruh nggak sih terhadap kehidupan Mbak selama ini? Ya, sangat berpengaruh ya. Kalau menurut saya itu kayak membuat kayak pertama kuliah jadi terhambat, harus offline pendidikan juga online terus juga di perekonomian juga terganggu ya, banyak juga orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan di masa pandemi seperti ini, terus juga kesulitan mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, apalagi kayak di perekonomian ya, Mbak ya. Nah, di lingkungan kita di Malang sendiri ini tuh sangat banyak sekali, apalagi dalam wilayah kampus. Itu sangat banyak sekali kayak kos-kosan, terus kayak kontrakan, rumah makan, kafe. Nah, itu semua eh, kelihatan kemarin tuh kayak tutup semua ya, Mbak ya. Nah, eh, karena kita sendiri tuh bergantung pada mahasiswa. Nah, mahasiswa sendiri semenjak adanya COVID ini kan mereka banyak yang dipulangkan, banyak yang pulang kampung karena fasilitas kampus pun kampus terus sarana-sarana kayak hiburan, wisata itu semua Dibatasi. ya dibatasi dan juga ditutup. Nah, jadi kalau kita sendiri mau mengandalkan dari perekonomian saja kayak dari kos-kosan, kopi-kopian, kafe, nah itu juga nggak 100% mumpuni ya, Iya, Mbak ya. iya. Nah, Mbaknya sendiri kan Mbaknya ini kuliah ya. Ya. Nah, selama kuliah, selama adanya COVID ini, kuliahnya itu jadi kayak gimana ya, Mbak? Maksudnya kayak entah itu kan online. Nah, terkadang kita sendiri tuh kan kalau online tuh seneng ya, kalau Ya. mahasiswa-mahasiswa akhir tuh seneng. Nah, tapi kalau eh, lama kelamaan kita pun juga merasakan bosen. Ya. Nah, Mbak sendiri gimana sih selama perkuliahan kalau online tuh? Kalau saya ya, perkuliahan online itu sebenarnya ada senang ada dukanya juga. Mm-mm. Yang pertama itu senangnya karena kita bisa di rumah aja gitu. Tapi kalau dukanya ini, kalau misalnya ada tugas atau sesuatu yang mungkin kita kurang paham, itu jadi susah mau tanya ke siapa gitu. Mungkin tanya-tanya ke teman pun belum tentu bisa jawab gitu. Itu sih kalau misalnya di lingkup perkuliahan ya. Iya. Eh, karena di lingkungan kita itu banyak juga sekolah yang mungkin mereka juga mengadakan daring. Nah, 50% 50 masuk itu kadang masih 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 berjalan juga sampai sekarang. Ya. Karena apa ya? eh, Berita-berita tentang Covid pun juga semakin marak. Nah, begitu juga nggak ke kita aja sih. Kadang yang masih sekolah pun sekolah, terus juga pekerja yang kerjanya cuman mengandalkan kayak di kopi-kopian, apalagi mahasiswa ya. Mahasiswa itu sekarang kan lagi banyak banget kayak part time, kerja part time Ya. gitu, mengandalkan di kopi-kopian atau di mana ya. hmm, Restoran kan. ya di restoran juga bisa. Nah, semenjak adanya covid ini tuh kayak sulit banget ya, Iya, udah nemuin benar-benar. kayak gitu tuh sulit banget. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung ke inti permasalahannya aja. Nah, kemarin kan Mbak Alfi ya, Mbak Alfi ini kan melakukan perjalanan ke Singapura. Nah, itu gimana sih Mbak, selama mau Mbak dari Indonesia ke Singapura? Pertama itu pastinya ribet banget ya. Itu Mm-mm. harus tes PCR dulu, harus pokoknya banyak banget surat-surat perizinan yang harus dilengkapi itu. Terus juga nggak bisa langsung kayak langsung misalnya kita Kayak mau biasanya reservasi gitu ya, ya. mau liburan gitu-gitu itu nggak bisa langsung, tapi kita harus di karantina terlebih dahulu, entah itu di hotel atau akomodasi penginapan yang telah direservasi gitu.
Nah, ini Mbak Rina ini kemarin ke Singapura itu minimal harus vaksin yang pertama aja atau harus dua-duanya? Harus dua-duanya sebenarnya. Harus dua-duanya ya. Nah, karena eh, dulu sempet banget ya Mbak, Indonesia itu nggak boleh, bukan Indonesia, maksudnya kayak luar negeri itu melockdown Indonesia biar nggak bisa masuk ke negara mereka karena saking banyaknya berita-berita yang mengatasnamakan Indonesia yang sangat banyak sekali orang yang terkena virus ini. Nah, selang waktu yang udah cukup lama, Indonesia akhirnya boleh eh, orang Indonesia, WNI Indonesia sendiri bisa bepergian ke luar negeri. Orang luar negeri pun juga sekarang udah bisa berkunjung ke Indonesia. Nah, Mbak Alfi sendiri kemarin yang waktu ke Singapura itu ada kegiatan apa ya? Apa cuma berlibur saja atau ada kuliah di sana? Cuma berlibur aja sih. Tapi berlibur juga sulit ya, Iya, ya karena gimana ya, kita pun sekarang kalau cuma hanya berlibur aja itu butuh persiapan yang cukup panjang. Nah, kemarin baru-baru ini kemarin kan ada virus baru yang namanya Omicron. iya. Nah, itu kemarin waktu Mbak Alfi di karantina itu apa virus itu udah muncul apa belum? Oh, belum ada itu. Berarti udah lama ya. Ya, udah lama. Nah, varian Omicron ini sendiri tuh sebenarnya kalau saya baca-baca dari berita itu nggak seberat Delta. Karena Omicron ini sebenarnya bisa di apa? Minimalisir. Bisa diminimalisir sendiri, kayak kita pemulihannya di rumah. Kayak kemarin kan ada salah satu artis tuh yang eh, keluar dari Turki terus ke Indonesia, dia kan langsung terkena Omicron. Nah, itu dia langsung masuk ke rumah sakit aslinya. Kemarin pemerintah itu mengeluarkan kayak statement sebenarnya Omicron ini nggak perlu kita ke rumah sakit, jadi kita bisa karantina di rumah. Di rumah. Nah, tapi kemarin sebelum adanya isu ini, pemerintah itu kayak mengeluarkan kebijakan baru. Kayak apa? Karantina sebelumnya kan cuma 10 hari. Iya. Nah, sekarang jadi 14 hari. Nah, menurut Mbak Alfi itu gimana ya? Apa dengan perpanjangan masa karantina apakah bisa eh, mencegah atau bisa lebih kondusif lagi di Indonesia? Kalau menurut saya sangat perlu ya kalau misalnya di karantina itu diperpanjang lagi, karena kita nggak tahu kapan si virus ini bereaksi. Kadang kan udah masuk tapi kita merasa sehat aja gitu. Setelah masuk ke Indonesia kita merasa sehat, ternyata di dalam tubuh kita ini masih ada virusnya. Maka dari itu harus dikarantina terlebih dahulu supaya mengetahui apakah benar-benar ada reaksi tersendiri dari virus ini gitu. Makanya diperpanjang. Apalagi kayak varian Omicron ini juga nggak itu ya Mbak, reaksinya kayak nggak kayak dulu kan. Dulu kan sedikit sedikit panas atau pilek itu udah COVID Iya. gitu. Apalagi kalau Omicron ini katanya yang mengalami varian ini gejalanya itu cuman kayak demam biasa Iya, gitu aja. tenggorokan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau di wilayah Malang sendiri, kalau kita udah masuk mall, entah itu ada varian Omicron atau enggak, itu tuh sebenarnya cuman apa ya? Kayak eh, formalitas gitu. Cuman formalitas aja. Tapi kita percaya nggak percaya karena ya jangan sampai kita terkena. Cuman kalau menurut saya ketatnya itu masih ketatan awal-awal corona Iya, masuk ke sama. Indonesia. Sekarang pun kita Udah cuman mulai longgar. cuman cek suhu atau cek suhu sama Hand sanitizer. ya pakai hand sanitizer sama cuci tangan. Nah, kalau vaksin pun seumpama nih kayak kemarin eh, saya bepergian ke mall. Itu orang 4, cuman orang 4. Nah, yang ini tuh udah vaksin semua. Tapi kan harusnya 4 orang ini kan harus menunjukkan surat bukti vaksin. Iya. Nah, itu cuma 1 orang aja, itu udah bisa masuk lolos. Nah, berarti kan kayak kita sendiri tuh kadang masih abai, kayak alah udahlah cuman gini doang gitu. Terus kayak cuci tangan pakai sabun atau kayak gimana itu kayak udah mulai Udah mulai daya. Mungkin kita udah capek ya, udah 2 tahun ini. Terus kemarin tahun baru pun kita masih kayak denger isu ada varian baru lagi. Nah, dengan adanya Omicron ini mungkin eh, kita ya tetap waspada tapi nggak yang seperti dulu. Nah, tentang pelaku perjalanan internasional ini, nah karantina 14 hari itu sebenarnya
memberatkan nggak sih Mbak menurut Mbak? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya nggak memberatkan, cuman beratnya ya kita nggak bisa langsung ke tujuan awal kita. Kalau mau pergian ke luar negeri atau ke tempat tujuan itu nggak bisa langsung ke tujuannya, harus kita mundur. Oh mungkin kalau misalnya kita punya tanggal sekian harus mundur, kita harus berangkat mulai tanggal sekian gitu. Jadi di estimasi sendiri waktu perjalanannya. Terus kemarin yang Mbak Alfi karantina itu kan berarti belum belum muncul ini ya, kayak harus 14 hari. Ya belum. Kan yang setauku yang 14 hari ini masih Januari ini kan dikeluarkan. Iya. Nah, ini itu pun masih belum kayak harus 14 hari gitu. Kayaknya ada yang 10 hari, 11 hari itu udah cukup kayaknya. Nah, kemarin berarti Mbak Alfi cuma 10 hari ya Iya itu. masih. Nah, kita tuh terkadang harus mentaati peraturan pemerintah yang ada meskipun itu eh, ada baiknya, ada buruknya. Karena kan kita sendiri kan yang bepergian, jangan sampai ada orang yang tertular gitu. Karena di musim-musim sekarang kayak varian-varian baru corona itu kayak nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi bisa aja nyerang semua orang meskipun Tanpa orang itu kerasa iya, mungkin kena. mm-mm. Meskipun kita udah vaksin pertama, vaksin kedua, tapi apalagi yang kayak imunnya apa Lemah, masih masih lemah itu di apa? disarankan untuk menjaga lebih ketat Iya, kesehatan. biar enggak nular ke sesama. Jadi eh, berarti kayak karantina 14 hari ya oke-oke aja ya Iya. harusnya. Jadi kemarin juga kalau nggak salah eh kalau nggak salah setelah keluarnya varian Omicron ini WNI itu yang dari luar negeri juga bisa diizinkan ke Indonesia. Kalau dulu kan emang benar-benar nggak boleh kan, harus benar-benar di negara itu aja di karantina. Karena ya mungkin dulu kita kayak sangat takut banget ya varian kayak gitu kan, kayak cepet orangnya itu juga cepet meninggalnya atau kayak gimana. Kan kalau sekarang dulu sampai rumah sakit aja kita rebutan ya, kayak harus di rumah sakit ini, rumah sakit itu full semua semua pasien COVID. Nah, terus em, lagi Ya, kalau warga negara asing mau masuk ke Indonesia itu kalau misalnya mereka transitnya itu dari negara-negara yang mungkin tinggi tingkat COVID-nya, itu mungkin tidak diperbolehkan atau ditunda dulu untuk masuk ke Indonesia. Nah, terus kalau misalnya warga negara Indonesia yang mau ke luar negeri itu harus mentaati protokol PCR dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sih. itu tes PCR-nya kalau nggak salah 2 kali ya. Iya, 2 kali. Jadi tesnya itu harus 3 kali 24 jam sebelum keberangkatannya. Jadi tes dulu secara langsung itu. Jadi 3 kali 24 jam, 3 hari kemudian baru berangkat gitu. Terus kemarin di Singapura itu tingkat COVID-nya kayaknya nggak semelambung di Indonesia ya, Mbak ya. Kemudian kalau yang setauku kenapa ya artis-artis itu kayak dia itu lebih memilih di hotel daripada di rumah sakit. Menurut Mbak Rina tahu nggak sih berita itu? Kurang tahu ya? Kurang tahu. Iya. Soalnya kan kayak kemarin itu aku tahu kayak artis-artis tuh ya mungkin entah dari finansialnya mereka mampu atau gimana, mereka itu lebih memilih di hotel. Sekarang kan banyak kan orang yang karantina lebih milih di hotel daripada rumah sakit karena ya mungkin fasilitasnya lebih memadai. Terus kalau di rumah sakit ya mungkin kalau di rumah sakit setauku sih Mungkin campur dengan orang lain iya, yang kita nggak tahu, bahkan kita mungkin bisa kena di rumah sakit mungkin iya. ya. Kayaknya seperti itu sih, atau mungkin di rumah sakit terlalu ramai, Iya. mungkin dia pindah ke hotel. Kemudian ini saya menemukan kayak dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak. Nah, ini tuh pemerintah kayak ngasih kemudahan untuk WNI
dalam keadaan kondisi mendesak kayak yang mengancam nyawa, terus kondisi kesehatannya itu kayak eh, memerlukan kayak perhatian khusus, terus atau keluarganya ada yang meninggal, seenggaknya mungkin kita harus benar-benar menunjukkan hasil kalau kita tuh negatif COVID Iya, gitu. berarti kan kalau misalnya kita nggak tahu ya, orang bisa punya penyakit yang parah gitu dan hanya di luar negeri yang mungkin bisa menemukan gitu, atau mungkin teknologi di luar negeri lebih mumpuni untuk menangani penyakit tersebut, jadi itu dikasih dispensasi seperti itu. Nah, mungkin itu aja pembahasan di vlog aku bersama Mbak Alfi. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan, kalian bisa tambahin aja di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa segera selesai virus COVID-19 ini agar kita bisa bebas kemana aja tanpa perlu ribet dan Bismillah. iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.